Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Farid akan membahas materi yang dulu mungkin Bu Noviani ya pernah nyampaikan. Namun Pak Farid akan membahas lebih detail terkait tentang cash basics dan accrual basics ya. Ini Pak Farid langsung buka pada website di BKKBP Tangerang Selatan ya kota terkait tentang penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis accrual atau oleh Ahmad Muam ya. Ini dibuat pada tahun 2015. Bahwasanya memang waktu itu banyak dari pihak-pihak pemerintahan yang hijrah atau berpindah ke basis accrual ya. Sebenarnya apa sih basis accrual? Sebelumnya teman-teman harus paham terlebih dahulu yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan terkait tentang PSAP, Peraturan Sistem Akuntansi Pemerintahan ya. Di SAP ini juga nantinya akan membahas dan membantu pada pertimbangan dari BPK. Nah, yang pertama mengenai bisnis akuntansi. Bisnis akuntansi merupakan satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Nah, namun yang lebih kita tekankan adalah di sini, di mana secara umum dikenal 4 jenis basis akuntansi, yaitu basis accrual atau accrual basis, basis modification accrual basis ya, ada basis cash basis, dan basis cash yang dimodification atau modification cash. Ini dimunculkan pada PP nomor 24 tahun 2005 pada pengantar PSAP dalam paragraf 11 bahwasanya keempat basis ini dalam atmosfer akuntansi pemerintahnya di Indonesia itu selalu dipakai di seluruh pemerintah. Jadi ini yang Bapak nanti akan lebih tekankan ya. Jadi terkait tentang Perpu dan PP pada pencatatannya. Oke, kita masuk yang pertama namanya basis accrual atau accrual basis. Menurut Smith and Skousen dalam buku Intermediate Accounting edisi 8, bahwasanya memang basis accrual ini atau pencatatan yang dimana lebih mementingkan pada kejadian yang seharusnya atau memang benar-benar ada di lapangan. Ya, makanya menurut laporan 1.02 PSAP tahun 2010 ini, basis accrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima oleh dibayar. Ya, itu adalah basis kas menurut PSAP tahun 2010. Kemudian yang kedua adalah basis accrual modification. Apa itu? Adalah pada dasarnya basis accrual ini dengan sedikit perubahan dalam pengakuan pendapatan. Biasanya pendapatan itu akan susceptible to accrual, yaitu memenuhi unsur measurable dan available. Artinya kedua unsur tersebut akan diakui pada saat kas sudah diterima ya. Nah ini di mana dikatakan available itu harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama harus sah, dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran tahun berjalan atau tahun kemarin yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa maupun kelurahan. Yang kedua adalah akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun. Untuk apa? Untuk membayar utang atau liabilities sehingga perjalanan periode yang akan datang atau yang berjalan itu akan dapat dilaksanakan. Nah, kemudian yang basic cash atau cash basis itu adalah pendapatan akan diakui pada saat kas diterima, bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Nah, memang jadi perbedaan di sini ya, seperti misalnya sedangkan pada belanja diakui pada saat dibayar dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Itu adalah cash basics ya. Nah, kemudian menurut lampiran 1.02 PSAP tahun 2010 nomor 71 pada PP, basic cash adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Itu adalah basic cash. Nah, basic cash ini dimodifikasi menjadi basic cash modification atau modification cash basis, yaitu hampir sama dengan basic cash sebelumnya. Namun dalam basic cash modification ini catatan transaksi untuk suatu periode diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan, ataupun juga untuk masa-masa yang akan datang ya. Beberapa perkiraan perlu dikeluarkan dari pendekatan basic cash modification karena lebih dekat ke basic accrual. Nah, biasanya ini berkaitan dengan piutang dagang atau account receivable, pembayaran di muka atau prepaid time, pendapatan pajak ditanggung atau different income tax, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian basic cash ini nanti juga akan digabungkan menjadi basic cash accrual atau cash toward accrual.
adalah produk kreativitas dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP, dan boleh jadi istilah ini hanya ada di Indonesia, di luar negeri tidak ada, karena memang ini diterapkan tahun 2005 sesuai dengan PP nomor 4 tahun 2005 sampai dengan 2014. Terminologi basic cash menuju accrual ini digunakan pertama kali dalam PP nomor 4 tahun 2005 ya. Ini adalah aturan-aturan yang memang yang mungkin Bu Innova ini kemarin belum disampaikan, Pak Farid akan sampaikan berkaitan dengan PP-nya dan juga PSAK-nya yang nantinya bisa membantu teman-teman di kelas 11 untuk memahami lebih detail tentang catatan basic cash maupun accrual basics ya. Nah, sedangkan ada tambahan sedikit ya, biar teman-teman biar tahu, pada menurut International Federation of Accountants ya, ini bahwasanya memang beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basic accrual ya pada akuntansi pemerintahan ini adalah, ketika kelebihannya adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Pasti lebih jelas ya, lebih terbuka ya. Sedangkan yang berikutnya lagi akan menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan penurunan posisi keuangannya. Nah, ini yang paling penting. Tujuannya dengan ada basic accrual ini memang sangat-sangat tujuan untuk mengetahui kondisi keuangannya ya. Sedangkan untuk kekurangannya pastinya adalah biaya untuk penilaian aset, karena memang butuh biaya sekali ya. Kemudian biaya penyiapan kebijakan akuntansi ini juga ada biayanya. Kemudian basic accrual ini dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan. Memang basic accrual ini memang fokusnya hanya untuk menghitung atau mengetahui apakah sektor publik, sektor pemerintahan atau sektor company atau perusahaan ini untung atau rugi ya. Nah, ini adalah kurangannya ya. Maka ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan ke-10. Bapak berharap di materi ini teman-teman bisa membaca dan melihat semuanya. Oke, terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.